Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Segala puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat sehat. Dan alhamdulillah pada pagi ini kita masih diberi kesempatan untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Selawat serta iram salam marilah sama-sama selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Pagi ini melanjutkan pembacaan Al-Quran surat An-Nisa ayat 84 sampai dengan 87. Kemudian dilanjutkan dengan pembacaan hadis. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqatil fisabilillahi la tukallafu illa nafsa wa haridil mu'minina asallahu an yakuffa ba'sal ladzina kafaru wallahu asaddu ba'san wa asaddu tanfisi. Man yasfa safa'atan hasanatan yaqulahu nasibun minha wa man yasfa safa'atan sayyi'atan yaqulahu kiflun minha wa kana Allahu ala kulli syai'in muqit. Wa idza huyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha innallaha kana ala kulli syai'in hasib. Allahu la ilaha illa huwa la yajma'annakum ila yaumil qiyamati la raiba fihi wa man asdaqu minallahi hadis. Shallallahul azim. Artinya, maka berperanglah kamu pada jalan Allah. Tidaklah kamu dibebani melainkan dengan kewajibanmu sendiri. Kabarkanlah semangat orang-orang mukmin untuk berperang. Mudah-mudahan Allah menolak serangan orang-orang yang kafir itu. Allah amat besar kekuatan dan amat keras siksanya. Barang siapa yang berikan syafaat yang baik, niscaya dia akan memperoleh bagian pahala daripadanya. Dan barang siapa yang berikan syafaat yang buruk, niscaya dia akan memikul bagian dosa daripadanya. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Apabila kamu dihormati dengan suatu penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik, atau balaslah dengan yang serupa. Sesungguhnya Allah memperhitungkan segala sesuatu. Allah tidak ada ilah yang berhak diibadahi selain Dia. Sesungguhnya Allah akan mengumpulkanmu di hari kiamat yang tidak ada keraguan terjadinya. Dan siapakah yang lebih benar perkataannya daripada Allah? Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Allah memerintahkan hamba dan Rasulnya Muhammad SAW berikut serta dalam pertempuran. Sedangkan barang siapa yang menolaknya, maka ia bukan lagi kewajibanmu. Untuk itu Allah Azza wa Jalla berfirman, la tukallafu illa nafsa. Tidaklah kamu dibebani melainkan dengan kewajibanmu sendiri. Abu Ishaq berkata, aku bertanya kepada Al-Bara bin Azib tentang seorang laki-laki yang menemui 100 orang musuh, lalu dia berperang. Maka apakah dia termasuk golongan orang yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wala taqullu bi aydikum illan nahlaka, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Al-Baqarah ayat 195. Al-Bara bin Azib menjawab, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman pada nabinya, faqatilu fisabilillahi la tukallafu illa nafsa wa haridil mu'minin. Maka berperanglah kamu pada jalan Allah, tidaklah kamu dibebani melainkan dengan kewajibanmu sendiri.
kobarkanlah semangat orang-orang mukmin untuk berperang. Imam Ahmad menukilkan dari Abu Ishaq, dia berkata, aku bertanya kepada Al-Bara Ikhwal, seseorang yang menantang orang-orang musyrik, apakah dia termasuk orang yang menjerumuskan diri dalam kehancuran? Beliau berkata, tidak, sesungguhnya Allah mengutus Rasulullah SAW dan berfirman, faqatilu fi sabilillahi la tukallafu illa nafsak, maka berperanglah kamu pada jalan Allah, tidaklah suatu dibebani melainkan dengan kewajibanmu sendiri. Sesungguhnya menjerumuskan diri dalam kehancuran adalah dalam masalah nafkah. Seperti itu pula riwayat Ibnu Mardawi. Kemudian firman-Nya, waharidil alal mu'minin, kobarkanlah semangat kaum mukminin, yaitu untuk berperang, membangkitkan dan mendorong mereka untuk berperang, sebagaimana sabda Rasulullah SAW kepada mereka pada perang Badar sambil merapatkan saf mereka, berdirilah kalian menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Banyak hadis-hadis yang memberikan dorongan dalam masalah tersebut. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari berikut ini. Dari Abu Hurairah, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, mendirikan sholat, menunaikan zakat dan berpuasa Ramadan, maka menjadi kewajiban Allah untuk memasukkannya ke dalam surga, baik dia berhijrah di jalan Allah atau duduk di tempat kelahirannya. Mereka bertanya, ya Rasulullah, bolehkah kami kabarkan kepada orang-orang? Beliau bersabda, sungguhnya dalam surga ada 100 derajat yang dipersiapkan oleh Allah untuk orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Di antara setiap 2 derajat sebagaimana jarak langit dan bumi. Maka jika kalian meminta kepada Allah, mintalah Firdaus, karena dia adalah surga yang paling tengah dan paling tinggi, di mana di atasnya adalah Arsy Ar-Rahman dan darinya memancar sungai-sungai surga. Firman Allah Azza wa Jalla, asallahu ayyakuffa ba'sal ladzina kafaru, mudah-mudahan Allah menolak serangan orang-orang yang kafir itu, yaitu dengan semangat yang engkau kobarkan kepada mereka untuk berperang. Maka bangkitlah tekad-tekad mereka untuk menghadapi musuh dan mempertahankan keutuhan Islam serta pemeluknya, menguatkan kesabaran mereka dan meningkatkan kekuatan mereka. Firman-Nya, wallahu asaddu ba'sa wa asaddu nankil, Allah amat besar kekuatan dan amat keras siksanya, yaitu Allah Maha Kuasa di dunia dan di akhirat. Seperti firman-Nya, zalika walau yasha'allahu la untashara minhum walakin liyabluwa ba'dakum bi ba'di. Demikianlah apabila Allah menghendaki, niscaya Allah akan membinasakan mereka, tetapi Allah hendak menguji sebagianmu dengan sebagian yang lain. Surat Muhammad ayat 4. Mengenai firman-Nya, man yasfa' safa'ahu hasata yaqulahu nasibun minha, barang siapa yang berikan syafaat yang baik, niscaya dia akan memperoleh bagian pahala daripadanya. Yaitu barang siapa yang menjalankan satu perkara yang mengandung kebaikan, niscaya dia akan mendapatkan bagian dalam hal itu. Kebalikan dari yang demikian itu, waman yasfa' safa'ata syai'ata yaqulahu kiflun minha, dan barang siapa yang beri syafaat yang buruk, niscaya dia akan memikul bagian dosa daripadanya, yaitu dia akan mendapatkan dosa dari perkara yang dilakukannya dan diniatkannya. Diriwayatkan dalam hadis sahih bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, berikanlah syafaat, bantulah, niscaya kalian akan diberikan balasan. Allah memutuskan apa yang hendakinya melalui lisan nabinya. Mujahid bin Jabir radhiyallahu anhu berkata, ayat ini turun mengenai bantuan seseorang terhadap orang lainnya. Al-Hasan Al-Basri berkata, pada ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, man yasfa', barang siapa yang memberikan bantuan,
dan dia tidak berfirman man yusafa, barang siapa yang dibantu. Dalam firman-Nya, wa kana Allahu ala kulli syai'in muqit, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ibnu Abbas, Atiyah, Qatadah dan Man'ar al-Waraq berkata mukhiyya, yaitu maha menjaga. Mujahid lantas berkata maha menyaksikan, sedangkan dalam riwayat lain dia berkata maha memperhitungkan. Al-Dahab berkata muqim, yaitu maha memberi rezeki. Ibnu Habib Hatim berkata, ayahku menuturkan kepadaku, seorang laki-laki menceritakan kepada kami dari Abdullah bin Rawaha. Ia ditanya oleh seorang tentang firman-Nya, wa kana Allahu ala kulli syai'in muqit, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Beliau berkata, maha membalas setiap manusia sesuai tingkat amalnya. Firman Allah Azza wa Jalla, wa iza huyitum bisyaihatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Apabila kamu dihormati dengan suatu penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik, atau balaslah dengan yang serupa. Yaitu apabila ada seorang muslim mengucapkan salam kepada kalian, maka balaslah dengan salam yang lebih baik, atau balaslah dengan salam yang sama. Sebab lebih dari itu amat dianjurkan, sedangkan membalasnya dengan yang serupa adalah kewajiban. Wallahu a'lam. Maksudnya adalah membalasnya dengan ucapan salam yang lebih baik. Jika seorang muslim telah mengerti tujuan syariat salam, maka paling tidak dia dapat membalasnya dengan yang sama. Sedangkan ahlul zimah tidak boleh diberi salam terlebih dahulu, tidak boleh ditambah jawabannya, tapi dijawab dengan berdasarkan apa yang terdapat dalam kitab As-Sahih Hibai dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah SAW bersabda, jika orang Yahudi mengucapkan salam kepada kalian, sebenarnya salah satu dari mereka hanya mengucapkan Assalamu alaikum, celaka atas kalian, maka itu jawablah wa alaika, juga atasmu. Dan di dalam kitab Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, janganlah kalian memulai salam kepada Yahudi dan Nasrani. Jika kalian berjumpa dengan mereka di jalan, maka sudutkanlah mereka ke arah pojok. Sufyan As-Sauri mungkil dari Hasan Al-Basri, dia mengatakan, mengucapkan salam adalah sunnah, sedangkan menjawabnya adalah wajib. Apa yang diucapkan ini merupakan pendapat ulama secara ijma. Sungguhnya menjawab salam itu wajib bagi orang yang disalami. Berdoa jika dia tidak melakukannya, karena dia melanggar perintah Allah dalam firman-Nya, wahayyu bil ahsana minha aw rudduha, maka balaslah tahiyat penghormatan itu dengan yang lebih baik, atau balaslah dengan yang serupa. Firman Allah, Allahu la ilaha illa huwa, Allah tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Dia. Ini kabar tentang tauhid dan keesaannya dalam ilahiyah terhadap seluruh makhluk. Ungkapan ini juga mengandung sumpah bagi firman-Nya, liyasma'annakum illa yaumil qiyamati la raiba fihi. Sesungguhnya Allah akan mengumpulkanmu di hari kiamat yang tidak ada keraguan terjadinya. Lam di sini adalah sebagai sumpah, maka firman-Nya, Allahu la ilaha illa huwa, Allah tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Dia, adalah kalimat perintah dan sumpah bahwa Dia akan menghimpun orang-orang yang pertama dan yang terakhir dalam satu tempat, lalu akan dibalas setiap pelaku sesuai amalnya. Lalu firman-Nya, "Faman asdaqu minallahi hadisa," dan siapakah yang lebih benar perkataannya daripada Allah, yaitu tidak ada satupun yang lebih benar daripada Allah dalam perkataan, kabar, pemberitaan, janji dan ancaman. Maka tidak ada ilah yang berhak diibadahi selain Allah,
dan tidak ada Rabb selainnya. Alhamdulillah, bacaan Al-Quran telah dibacakan. Kemudian akan dilanjutkan dengan pembacaan hadis. Masih terkait dengan bab keutamaan kaum muslimin yang lemah, orang-orang fakir dan orang-orang yang tidak terkenal, yaitu hadis nomor 7. Dari Utsman radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bersabda, "Saya berdiri di pintu surga, ternyata kebanyakan orang yang masuk ke dalamnya adalah orang-orang miskin, sedangkan orang-orang yang punya kekayaan masih tertahan. Hanya saja para penduduk neraka sudah diperintahkan semuanya masuk neraka. Saya berdiri di pintu neraka, ternyata kebanyakan orang-orang yang masuk ke dalam neraka adalah kaum wanita." Muttafaq alaih. Kosakata al-jadu artinya jatah dan kekayaan. Mahbusun maksudnya mereka belum diizinkan masuk ke dalam surga kecuali sesudah orang-orang miskin masuk. Penjelasan: 1. Keutamaan orang-orang fakir yang bersabar atas penderitaan dan bersyukur atas kebahagiaan, dan sesungguhnya mereka masuk ke dalam surga sebelum orang-orang kaya. Yang kedua, orang-orang yang menunaikan hak harta benda dan selamat dari fitnahnya, mereka itulah kelompok minoritas. Sesungguhnya orang-orang kafir masuk ke dalam neraka dan tidak ditahan untuk memasukinya. Yang ketiga, kebanyakan orang yang masuk neraka ialah kaum perempuan, lantaran kebanyakan dari mereka yang melaknat dan mengingkari suaminya. Saya ulangi, dari Utsman radhiyallahu anhu meriwayatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bersabda, "Saya berdiri di pintu surga, ternyata kebanyakan orang yang masuk ke dalamnya adalah orang-orang miskin, sedangkan orang-orang yang punya kekayaan masih tertahan. Hanya saja para penduduk neraka sudah diperintahkan semuanya masuk neraka. Saya berdiri di pintu neraka, ternyata kebanyakan orang-orang yang masuk ke dalam neraka adalah kaum wanita." Muttafaq alaih. Kosakata al-jaddu artinya jatah dan kekayaan. Mahbusun maksudnya mereka belum diizinkan masuk ke dalam surga kecuali sesudah orang-orang miskin masuk. Penjelasan: 1. Keutamaan orang-orang fakir yang bersabar atas penderitaan dan bersyukur atas kebahagiaan, dan sesungguhnya mereka masuk ke dalam surga sebelum orang-orang kaya. Yang kedua, orang-orang yang menaikkan hak-hak harta benda dan selamat dari fitnahnya, mereka itulah kelompok minoritas. Sesungguhnya orang-orang kafir masuk ke dalam neraka dan tidak ditahan untuk memasukinya. Yang ketiga, kebanyakan orang-orang yang masuk neraka ialah kaum perempuan, lantaran kebanyakan dari mereka yang melaknat dan mengingkari suaminya. Alhamdulillah, bacaan hadis sudah dibacakan. Semoga apa yang kita pelajari pagi ini bisa kita ambil hikmahnya dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum ditutup, marilah sama-sama kita bacakan doa kepada